Cerita Rakyat Keramat Kuda. Desa Matapau yang terletak di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai atau Sergai, punya cerita yang merupakan tradisi turun-temurun. Kisah ini bercerita tentang Raja Pau dan kuda putihnya, yang melatar belakangi didirikannya patung kuda putih yang dinamai Keramat Kuda. Kisah Keramat Kuda ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Konon, patung kuda ini didirikan untuk memperingati si kuda putih yang mati karena mengorbankan diri demi menyelamatkan orang yang merawatnya. Kisah Keramat Kuda ini berawal dari kampung Mengkudu. Di sini tinggallah seorang anak yang bernama Ramli. Sejak kecil, Ramli sudah menjadi yatim piatu, dan ia harus terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai pengurus kuda milik juragan kaya di desanya yang bernama Datuk Pau. Datuk Pau memiliki ribuan ekor kuda terawat sehat dan kuat. Namun, ada seekor kuda berwarna putih yang menjadi kuda kesayangan sang toke. Tidak seorang pun boleh memberi makan, memandikan, atau menyentuhnya kecuali Ramli. Kuda putih itu dipercayakan kepada Ramli karena kemampuannya merawat tunggangan kesayangan si Datuk. Namun, si Datuk rupanya bukan pribadi yang baik. Salah satu perbuatan Datuk Pau yang sangat dibenci masyarakat adalah jika Datuk Pau sedang mengendarai si putih, dia dengan tega akan menyerempet atau bahkan menabrak siapa saja yang menghalangi jalannya, tak peduli anak-anak ataupun yang sudah lanjut usia. Kesaktian ilmu kebalnya yang bersumber dari kacamata yang ia kenakan, konon membuat ia begitu ditakuti sekaligus dibenci. Belum lagi, Datuk Pau memiliki sifat yang angkuh, sombong, kikir, dan kejam. Hingga pada suatu hari, si kuda putih sakit. Datuk yang murka langsung menghajar Ramli babak belur. Singkat cerita, Ramli dipecat dari pekerjaannya sebagai perawat kuda dan memilih menyiarkan agama bersama Tuan Syekh Maulana Maghribi yang kemudian ia jadikan gurunya setelah melalui kejadian magis penuh makna. Namun, suatu ketika dalam aktivitas dakwahnya, Ramli tidak sengaja berpas-pasan dengan Datuk Pau yang mengendarai si kuda putih. Kebiasaan absurd si Datuk Pau yang ugal-ugalan membawa kuda rupanya belum hilang. Ia tetap memacu sang kuda meskipun tak jauh darinya. Ia melihat dua orang penjalan kaki tampak tak siap berpas-pasan dengannya. Kaget dengan kedatangan kuda yang melaju cepat, Ramli refleks melompat berusaha melindungi gurunya, Tuan Syekh Maulana Maghribi. Adegan dramatis pun terjadi. Si kuda yang tak pernah melupakan jasa baik Ramli berusaha melawan perintah sang majikan untuk mencelakai Ramli. Rupanya dendam masa lalu Datuk Pau kepada Ramli yang dia anggap lalai merawat kuda kesayangannya, ditambah emosinya yang memuncak karena kuda yang ia banggakan rupanya melawan perintahnya, membuatnya gelap mata. Sambil melompat dari kudanya, dia hunus pedang dengan niat menyabatkan ke leher Ramli. Di sinilah cerita pengorbanan itu terjadi. Kuda putih itu langsung menerjang melawan menghalangi niat jahat Datuk Pau. Meskipun untuk itu ia meski rela menerima tebasan pedang itu di perutnya, akhirnya ia bisa ditebak. Sang kuda mati. Namun di saat yang sama, terjangan si putih mengenai wajah Datuk Pau dan ikut melepaskan ajimat kacamatanya dan otomatis melenyapkan ilmu kebal si jahat. Ia pun ikut tewas karena hantaman ke kepala itu rupanya fatal. Kisah Datuk Pau dan ilmu kebal di kacamatanya disebut-sebut menginspirasi nama desa di Teluk Mengkudu, yaitu Matapau. Sementara kuburan si putih, binatang yang tahu membalas budi itu, sampai sekarang terawat bersih yang dinamakan masyarakat sekitar dengan sebutan Keramat Kuda. Sampai saat ini, masyarakat setempat masih mengenang kuda putih dengan memperbaiki, membersihkan, dan merawat keramat kuda tersebut. Sebagian orang ada yang datang meminta pertolongan dengan meninggalkan atau melemparkan uang receh di area patung kuda dan meletakkan makanan di bawah patung kuda ini. Sebagian juga ada yang hanya sekedar melihat dan berfoto saja. Sehingga saat ini keramat kuda tersebut telah direnovasi sebanyak 5 kali dan kebanyakan ini dilakukan oleh orang yang merasa keinginannya terkabul berkat berkah dari si patung kuda.
Dari cuplikan cerita di atas tentang Datuk Pau dan kuda putihnya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam hidup kita harus saling kasih mengasihi, tolong-menolong antara sesama makhluk ciptaan Tuhan.